Saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa kami diberi hak untuk menyembah Tuhan. Penyembahan kami lakukan lewat pujian, doa, dan firman. Kami rindu supaya pada saat ini Tuhan memberkati firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biar Roh Kudus akan menuntun kami memahami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya dasari pembacaan Alkitab dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10 demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian jauh pembacaan Alkitab, dan kiranya Tuhan memberkati kita dalam perenungan ini. Saudara-saudara, mengapa kita disebut anak-anak Allah? Saudara-saudara, kuncinya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka status kita menjadi anak-anak Allah. Dahulunya kita dalam genggaman iblis, kehidupan kita seperti perbuatan iblis. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut, diberi label sebagai anak-anak Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita selalu datang ke gereja, bukan. Tetapi anugerah Tuhan. Kita masih di dunia ini, ayat 2 katakan. Kita belum dapat lihat dengan jelas, nyata, karena kita masih di dunia ini. Kita disebut anak-anak Allah, tapi kita masih bisa berbuat dosa.
Tetapi ketika kita berbuat dosa, maka Roh Kudus akan memberikan kita teguran bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, maka di situ nyata keadaan kita. Karena kita sudah melihat Kristus dengan keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara, yang kedua, mari kita melihat catatan Alkitab, perbedaan antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Saudara-saudara, banyak sekali ilustrasi yang menggambarkan tentang dua status ini. Kalau Alkitab berkata, kita disebut anak-anak Allah itu tadi, pertama, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dan disebut dalam catatan Alkitab, anak-anak Allah berbuat kebenaran. Ya, karena apa? Karena dia lahir dari Allah yang adalah kebenaran, maka hidupnya penuh dengan kebenaran. Bagaimana dengan anak-anak iblis? Saudara-saudara, kalau anak-anak iblis, dia tetap berbuat dosa. Karena azalinya dia memang suka berbuat dosa. Iblis itu tidak pernah, dia tidak berbuat dosa. Dia terus melanggar hukum. Sehingga inilah perbedaan jelas antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Sekarang berkomitmen kita untuk tidak berbuat dosa. Seperti saya katakan tadi, kita sudah menjadi anak-anak Allah, tapi kita masih di dunia yang masih bisa terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Dan kita membutuhkan komitmen, satu perjanjian dengan Tuhan, supaya kita betul-betul hidup di dalam kebenaran. Dikatakan dalam ayat 9, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena benih ilahi tetap berada di dalam dia. Saudara-saudara, ini satu kehidupan yang sungguh luar biasa, ya. Satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu walaupun kita masih hidup di tengah dunia, tetapi kita tidak akan hidup di dalam dosa. Walaupun kita masih berada di kolam yang becek, tetapi kita tidak akan terikut dengan beceknya kolam itu. Hidup menyenangkan Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Saudara, perbedaan yang jelas antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis hanya satu, hidup kudus. Hidup kudus di dalam Kristus. Bagaimana kita menyatakan hidup kudus itu? Yang pertama, sebagai siswa, kita tidak akan pernah datang terlambat di sekolah. Itu nyata hidup kudus. Kalau kita terbiasa untuk datang terlambat di sekolah, dan sekarang sekolah bukan lagi online, tetapi onsite, dan kita harus datang tepat waktu. Kita tidak menyontek waktu ada ujian. Sebentar lagi semua kita akan menghadapi ujian kenaikan kelas, dan di situ kita akan melihat bagaimana kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Yang berikut, apa hidup kudus? Yaitu dalam pergaulan. Pergaulan masa muda kita. Kita bergaul dengan sesama teman. Kita bergaul normal. Boleh bergaul laki-laki dengan laki-laki. Bergaul laki-laki dengan perempuan. Tetapi yang dilarang Tuhan adalah kita melakukan dosa. Baik itu terhadap sejenis maupun berbeda jenis. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Maka Tuhan memberikan Adam dan Hawa. Tuhan bukan mempersiapkan Adam dan Hawa. Ya, bukan. Tuhan mempersiapkan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Bergaullah baik-baik, seorang laki-laki dengan seorang perempuan, mempertahankan kekudusan. Begitu juga kita bergaul laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, boleh. Tapi kita tahu batas di mana yang
kudus di hadapan Tuhan. Jadilah anak-anak Allah dan bukan anak-anak iblis. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih tuntunan firman-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah menjelaskan kepada kami bahwa perbedaan jelas antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Kalau kami sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak Allah. Kami mau hidup di dalam kebenaran karena benih ilahi sudah ada di dalam diri kami, dan kami akan mempertahankan, berkomitmen untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau, yaitu hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati firman-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua, supaya hidup kami diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.